Sehari-hari kita kan dikelilingi sama teknologi canggih yang namanya komputer. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya? Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar misteri ini dan menjelajahi cara kerja mesin-mesin luar biasa ini. Dengan cara yang mungkin nggak pernah kamu bayangin sebelumnya. Oke, kita mulai petualangan ini dari hal yang paling simpel. Satu kali klik. Kelihatannya instan ya, padahal di baliknya itu ada rentetan kejadian super cepat. Yuk kita telusuri jejak klik ini dan lihat kemana dia membawa kita. Sebelum kita lanjut, ada satu hal penting yang perlu kita tahu. Komputer itu bukan cuma satu benda loh, anggap aja ini sebuah ekosistem. Kayak tim yang solid gitu, ada perangkat keras, bagian yang bisa kita sentuh, dan ada perangkat lunak, si arsitek tak terlihat yang ngasih perintah ke perangkat keras. Nah, ini nih analogi yang keren banget buat ngebayanginnya. Perangkat keras itu gitarnya. Keren, punya potensi luar biasa. Tapi, tanpa lagu, yaitu perangkat lunak, gitar itu ya cuma kayu sama senar kan? Perangkat lunak inilah melodinya, yang mengubah perangkat keras jadi alat yang super canggih buat kita berkreasi. Terus gimana simfoni ini dimulai? Semuanya itu berawal dari input. Nah disinilah kita, penggunanya, jadi kayak konduktor orkestra yang ngasih perintah pertama. Coba deh bayangin perangkat input itu kayak panca inderanya komputer. Keyboard itu jari-jarinya, mouse itu tangannya yang nunjuk-nunjuk, dan mikrofon itu kupingnya yang dengerin suara kita. Masing-masing alat ini nerjemahin apa yang kita mau ke bahasa yang dimengerti sama mesin. Oke, setelah perintah kita diterima, perintah itu langsung jalan ke jantung sistemnya. Yuk kita intip ruang mesinnya dan kenalan sama otak di balik semua ini. Unit pemrosesan. Ini dia nih, jagoannya, CPU. Atau Central Processing Unit. Bisa dibilang ini otaknya komputer. Dia ini maestro yang ngatur semua operasi, ngelakuin triliunan perhitungan tiap detik. Pokoknya, semua perintah, sekecil apapun, harus lewat otak ini dulu buat diproses. Nah, otak ini punya dua jenis memori yang beda banget. Ada RAM, ini tuh memori jangka pendeknya. Kayak meja kerja yang super cepat buat semua yang lagi kita kerjain sekarang. Di sisi lain ada ROM. Ini memori jangka panjangnya. Kayak naluri yang udah ditanam dari pabrik dan nggak pernah berubah. ROM ini yang ngasih tahu komputer gimana caranya bangun setiap kali kita nyalain. Setelah si CPU selesai kerja keras, sekarang waktunya buat pamerin hasilnya. Nah, disinilah output dan penyimpanan berperan. Lewat dua hal ini, kita bisa lihat, dengar, dan nyimpen hasil kerja keras si komputer. Perangkat output itu ibarat cara komputer ngomong sama kita. Monitor itu kanvasnya, speaker itu suaranya, dan printer itu tangannya yang bisa bikin ide digital kita jadi nyata di atas kertas. Keren kan? Ini cara komputer berekspresi. Penting banget nih, buat ngerti bedanya memori kerja sama penyimpanan jangka panjang. RAM itu kayak papan tulis, tempat sementara buat coret-coret yang bakal bersih lagi kalau komputernya mati. Kalau penyimpanan atau storage, itu kayak perpustakaan pribadi kita. Tempat semua data dan kenangan digital kita disimpan dengan aman, bahkan pas listrik mati sekalipun. Oke, kita udah bedah tubuh fisiknya komputer. Sekarang waktunya kita ketemu sama roh yang ada di dalam mesin. Kekuatan tak kasat mata yang bikin semuanya jadi hidup, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak itu jembatannya, yang nyambungin imajinasi kita sebagai manusia dengan kekuatan mesin. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras itu ya cuma benda mati, patung yang nggak berguna. Perangkat lunaklah yang nerjemahin niat kita. Misalnya, bikin desain keren, jadi perintah yang bisa dijalankan sama perangkat keras. Secara garis besar, ada dua jenis perangkat lunak. Pertama, sistem operasi. Ini kayak manajer utamanya yang ngatur semua perangkat keras dan perangkat lunak lain. Contohnya Windows atau Mac OS. Kedua, ada aplikasi. Ini alat-alat khusus yang kita pakai sehari-hari, kayak browser buat internetan, game, atau aplikasi buat ngetik. Tapi, jadi penasaran kan, gimana caranya si pikiran alias perangkat lunak ini bisa ngobrol sama si tubuh alias perangkat keras? Gimana bisa ide yang nggak kelihatan bentuknya bisa ngasih perintah ke sirkuit fisik? Jawabannya, ternyata ada di sebuah bahasa yang paling simpel di alam semesta. Ya, bahasa ini cuma rentetan angka 0 dan 1. Mungkin buat kita kelihatannya acak dan bikin pusing ya. Tapi di dalam barisan angka ini ada cetak biru dari semua keajaiban digital yang pernah kita lihat. Namanya kode biner, bahasa aslinya komputer. Soalnya setiap bagian perangkat keras itu cuma ngerti dua kondisi, nyala atau mati. Nah, si perangkat lunak ini jenius banget. Dia nerjemahin semua perintah kita yang rumit jadi simfoni angka 1 dan 0 yang bisa langsung dimengerti dan dieksekusi sama perangkat keras. Jadi pada akhirnya kesimpulannya simpel banget. Perangkat keras itu tubuhnya,
wadah yang kuat. Dan perangkat lunak itu jiwanya, kesadaran tak terlihat yang ngasih tujuan, arah, dan kehidupan. Nah, setelah kita paham arsitektur dasarnya, komputer itu bukan lagi kotak hitam yang misterius kan. Kita jadi lihat komputer sebagai perpanjangan dari kemauan kita, alat yang luar biasa buat berkreasi dan nemuin hal-hal baru. Jadi, pertanyaan sebenarnya buat kamu, setelah tahu cara kerjanya, apa yang bakal kamu ciptakan?